Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perbankan dan teman-teman mahasiswa, kembali lagi kita belajar dalam akad mudharabah, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fatwa DSN MUI nomor 115 tentang akad mudharabah. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan basmalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akad mudharabah di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam peraturan Bank Indonesia, yang mana di sana sudah dijelaskan secara rinci tentang akad mudharabah atau pelaksanaan akad mudharabah. Nah, pada hari ini kita membahas hal yang sama, yaitu akad mudharabah dalam fatwa DSN MUI nomor 115 garing DSN MUI garing 9 tahun 2017. Ada beberapa perbedaan di dalam ketentuan maupun di dalam peraturan yang dijelaskan, khususnya di dalam peraturan Bank Indonesia mengenai praktek akad mudharabah dan juga di dalam fatwa DSN yang akan kita bahas pada hari ini. Salah satu perbedaannya adalah tentang jenis akad mudharabah. Di dalam peraturan Bank Indonesia disebutkan ada 3 jenis akad mudharabah, tetapi di dalam fatwa DSN nanti disebutkan ada 4 jenis pembiayaan atau akad mudharabah itu. Kemudian selain macam dari akad mudharabah, itu juga ada beberapa perbedaan, khususnya di dalam pembagian bagi hasil yang dipraktekkan di dalam akad mudharabah. Nah, nanti akan kita bahas secara detail beberapa perbedaan-perbedaan itu dan apa isinya di dalam fatwa itu. Nah, baik teman-teman semuanya, di dalam fatwa DSN itu seperti biasanya ya, di dalamnya pasti akan ada yang menimbang bahwa di sana nanti apa alasannya fatwa DSN itu diterbitkan. Kemudian mengingat beberapa dasar dan juga pedoman di dalam mengeluarkan fatwa ini, khususnya di dalam akad mudharabah. Kemarin sudah kita bahas seperti di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29, kemudian surat Al-Maidah ayat 1, ada surat Al-Baqarah ayat 283 dan lain sebagainya. Bahkan ada juga hadis tentang yang diriwayatkan oleh Tobroni kemarin, kalau teman-teman masih ingat ya. Kemudian juga ada ijma, ada qiyas ya tentang akad mudharabah, bahkan yang terakhir itu ada kaidah fikih itu. Jadi beberapa dasar itu juga digunakan sebagai landasan MUI mengeluarkan fatwa ini. Kemudian yang ketiga yang selalu ada di dalam fatwa DSN itu yaitu tentang memperhatikan beberapa hal. Jadi munculnya fatwa ini juga ada beberapa hal, yaitu memperhatikan tentang surat dari Bank Syariah yang mana pada tahun 2017 itu meminta atau melakukan permohonan tentang fatwa DSN MUI khususnya di dalam akad mudharabah ini. Selain itu juga memperhatikan dari pendapat beberapa peserta dari rapat pleno yang dilakukan oleh Dewan Syariah di tahun 2017 yang membahas mengenai beberapa hal khususnya di dalam akad mudharabah ini. Nah, dari ketiga unsur itu, dari menimbang beberapa alasan MUI, kemudian mengingat beberapa dasar-dasar dari landasan akad mudharabah, kemudian memperhatikan beberapa hal tadi, maka terbitlah fatwa DSN MUI nomor 115 tentang akad mudharabah ini. Dengan adanya
beberapa pertimbangan dan juga dasar hukum yang sudah ada tadi, kemudian MUI memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan akad mudharabah, yang mana keputusan itu terdiri dari kurang lebihnya ada 10 ketentuan ya yang ada di dalam fatwa DSN itu. Yang pertama yaitu tentang ketentuan umum. Di dalam ketentuan umum ini membahas beberapa istilah yang kurang familiar dan perlu dipertajam, sehingga di dalam bagian yang pertama itu tentang ketentuan umum itu membahas mengenai istilah-istilah yang ada di dalam fatwa DSN ini. Yang pertama yaitu tentang akad mudharabah. Akad mudharabah sudah dijelaskan ya, dan sudah kita bahas juga, yaitu akad kerjasama yang mana antara pemodal dan juga penyedia jasa, yang satunya sebagai pemodal, yang satu sebagai pengelola, dan ketika ada keuntungan itu nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua yaitu sahibul mal. Sahibul mal kita menyebutnya yaitu sebagai pemodal, atau di dalam prakteknya bisa jadi itu adalah nasabah kalau yang di sebelah kiri ya, dan juga kalau ada yang di sebelah kanan itu juga sebagai banknya sebagai pemodal. Kemudian yang ketiga ada istilah yang namanya amil atau mudharib. Mudharib berarti dia adalah sebagai pengelola usaha yang telah disepakati itu, di mana disebutkan di dalam fatwa bahwa pengelola atau mudharib itu bisa berupa perorangan maupun yang disamakan dengan orang. Itu bisa berupa badan hukum ataupun lembaga-lembaga yang itu bisa melakukan praktek mudharabah ini, atau bisa jadi perusahaan-perusahaan atau usaha ya, seseorang yang mempunyai usaha-usaha itu. Kemudian yang keempat ra'isul mal mudharabah, berarti ra'isul mal itu adalah modal yang digunakan itu, atau istilah yang digunakan di dalam akad mudharabah. Kemudian yang kelima itu nisbah. Nisbah berarti bagi hasil. Jangan sampai keliru lagi, kalau menggunakan akad mudharabah maka keuntungannya disebut dengan nisbah atau bagi hasil. Nisbah bagi hasil itu yang seperti kita bahas kemarin itu, yaitu perbandingan yang itu nanti digunakan ketika pembagian keuntungan yang didapatkan. Kemudian yang keenam yaitu lebih condong kepada macam-macam akad mudharabah, yaitu ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, mudharabah sunniyah, dan mudharabah mustarakah. Sedikit kita ingat-ingat, kalau mudharabah muqayyadah itu adalah mudharabah yang dibatasi mulai dari jenis usahanya, kemudian jangka waktu, kemudian tempat usahanya. Kalau mudharabah mutlaqah itu adalah mudharabah yang tidak dibatasi, mulai dari jenis usahanya apa, kemudian jangka waktunya berapa, kemudian tempat usahanya di mana. Nah, itu tidak dibatasi, kebalikannya dari mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah sunniyah ya, ini yang baru, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mumpung di sini disinggung, saya tegaskan kembali bahwa ada mudharabah sunniyah. Mudharabah sunniyah itu adalah mudharabah yang dilakukan secara langsung antara sahibul mal dengan mudharib, antara pemodal dan pengelola, itu dilakukan secara langsung.
Nah, ini contoh gampangnya itu tentang apa kemarin, kalau di desa yang namanya gaduh kambing itu ya, gaduh apa bahasa gaduh itu, ya usaha yang mana satunya memberi modal, kemudian yang satunya pengelola, dan itu dilakukan secara langsung dari pemilik modal kemudian langsung kepada pengelola. Kalau di dalam lembaga perbankan itu masih menggunakan jasa bank kemudian disalurkan kepada nasabah, jadi tidak langsung. Atau kalau yang kemarin itu ya bisa langsung, tetapi dari pemodal kemudian langsung diserahkan kepada nasabah yang dijelaskan di dalam peraturan BI kemarin ya. Kemudian yang selanjutnya mudharabah mustarokah. Kalau mudharabah mustarokah teman-teman semuanya sudah tidak bingung, jadi mirip-mirip dengan musyarakah tetapi masih dalam kategori mudharabah. Hanya saja ketika sudah pelaksanaan itu ada penambahan modal dari pengelola, bukan dari pemodalnya. Kemudian yang selanjutnya ada istilah at-ta'ati, yaitu melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi misalnya di dalam akad mudharabah tidak boleh melakukan penambahan modal, tetapi melakukan penambahan modal yang itu seharusnya tidak dilakukan. Kemudian yang selanjutnya at-taksir. At-taksir itu kebalikan dari at-ta'ati tadi. Kalau at-ta'ati itu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau at-taksir itu melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Jadi kebalikannya, seharusnya melakukan kejujuran tetapi tidak melakukan kejujuran. Nah, itu namanya at-taksir. Kemudian yang terakhir mukhallafat asyurut atau mukhallafah asyurut. Apa itu? Yaitu menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati di dalam akad. Jadi melanggar, tetapi melanggarnya itu sudah tertulis, melanggar sesuatu yang sudah ditulis di dalam akad. Contoh, di dalam akad disebutkan bagi hasil itu 40-60, tetapi nasabah membaginya menjadi 70-30 tanpa ada persetujuan. Nah, itu namanya mukhallafah asyurut. Nah, itu tadi beberapa istilah yang ada di dalam fatwa DSN MUI, dan juga teman-teman nanti ketika ada suatu kegiatan berarti nanti ada beberapa kategori tadi. Kemudian di dalam nanti praktek akad mudharabah juga akan dijumpai tentang istilah-istilah ini. Selanjutnya yaitu ketentuan zigot. Sebelum kita membahas ketentuan zigot ini, sebenarnya di bagian kedua itu membahas tentang macam-macam atau bentuk-bentuk dari akad mudharabah. Tadi sudah kita bahas ya, maka tidak perlu kita ulangi. Ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, sunniyah, dan juga mudharabah mustarokah. Nah, kita lanjutkan tentang ketentuan zigot akad. Yang pertama yaitu akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan juga dimengerti masing-masing pihak. Jadi di dalam zigot atau di dalam klausul akad itu harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan masing-masing pihak mudah memahami. Kemudian yang kedua, akad mudharabah itu boleh dilakukan secara lisan, kemudian tertulis, isyarat, bahkan juga secara tindakan.
yang mana dari tindakan itu bisa berupa elektronik atau bisa berupa yang lainnya, yang mana itu nanti kedua belah pihak bisa saling memahami dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ketentuan sigot akad atau klausul akad yang ketiga yaitu mudhorib atau pengelola di dalam akad mudharabah sunniyah itu tidak boleh melakukan mudharabah ulang kecuali mendapatkan izin dari sahibul mal atau dari pihak perbankannya. Jadi ketika sudah dilakukan mudharabah sunniyah tadi dari kedua belah pihak itu langsung ya, tidak menggunakan perantara. Nah, itu tidak boleh berakad kembali melakukan mudharabah ulang kecuali ada persetujuan dari sahibul mal. Selanjutnya, jadi di dalam fatwa DSN ini lebih menekankan kepada ketentuan-ketentuan ya, jadi mengatur secara spesifik berkaitan dengan akad mudharabah. Kalau di dalam peraturan Bank Indonesia kemarin itu masih mengatur secara global, jadi lebih rinci di dalam fatwa ini. Nah, yang selanjutnya tentang ketentuan para pihak, jadi baik sahibul mal maupun mudharibnya. Yang pertama yaitu sahibul mal dan mudharib, jadi pemodal dan juga pengelola itu boleh berupa orang. Lalu bagaimana? Apakah boleh tidak berupa orang atau yang tidak berupa orang itu seperti apa? Nah, kalau yang dimaksud dengan berupa orang atau bukan orang, maksudnya adalah seseorang yang sebagai sahibul mal atau mudharib itu disamakan dengan orang. Contohnya seperti apa? Ya tadi ya, seperti badan hukum, kemudian usaha yang belum punya badan hukum dan lain sebagainya. Jadi ya lembaga, jadi bukan perorangan, begitu. Kemudian ketentuan yang kedua dari ketentuan para pihak itu yaitu sahibul mal dan juga mudharib, baik pemodal maupun pengelola wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maka ketika UTS kemarin ada soal yang itu mengecoh dari teman-teman semuanya ya, siapa kemarin ya, namanya lupa, yang masih berumur 10 tahun kemudian sebagai pengusaha dan di ACC. Nah, itu sebenarnya belum cakap hukum, maka menurut MUI atau menurut fatwa ini maupun menurut undang-undang kemarin itu tidak boleh melakukan pembiayaan atau melakukan akad mudharabah karena belum cakap hukum, meskipun di dalam usaha dia sudah pintar ya, sudah lanyah karena keluarganya memang dunia usaha. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kedua ya, yang ketiga yaitu sahibul mal wajib memiliki modal yang diserah terimakan kepada mudharib. Jadi pemodal itu harus punya modal sendiri yang itu nanti diserahkan langsung kepada pengelola. Dan yang keempat yaitu mudharib atau pengelola wajib memiliki keahlian atau keterampilan untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Bagaimana kalau tidak punya keahlian? Nah, itu sudah melanggar ini fatwa ini. Jadi di dalam fatwa itu disebutkan ketika ada akad mudharabah atau menjalankan akad mudharabah di dalam ketentuan para pihak itu pengelola harus mempunyai keahlian
karena biar sama merasakan ya, sama-sama apa itu namanya, urunnya atau sumbangannya itu sama. Kalau yang satunya pemodal, yang satunya juga punya keahlian. Sementara keahlian itu tidak semua orang itu bisa, atau semua orang itu memiliki. Setelah tadi dijelaskan tentang ketentuan para pihak, maka selanjutnya tentang ketentuan yang berkaitan dengan roisul mal atau berkaitan dengan modalnya itu. Nah, ini sebenarnya juga sudah kita bahas ya, tetapi kalau yang sekiranya memang sudah jelas, maka kita bahas sekilas gitu. Yang pertama berkaitan dengan roisul mal atau berkaitan dengan modal, yaitu modal di dalam mudharabah harus diserah terimakan secara tunai ya, secara tunai. Atau juga di dalam fatwa ini disebutkan boleh bertahap sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau di dalam undang-undang kemarin juga disebutkan bahwa penyerahan modal itu harus diserahkan secara tunai, tidak boleh secara piutang. Nah, kalau di dalam fatwa itu boleh dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang paling penting adalah sesuai kesepakatannya itu. Kemudian yang kedua, modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib berbentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi uang dan barang. Nah, itu boleh. Yang penting kemarin di dalam peraturan BI juga disebutkan yang paling penting adalah jumlah modal atau barang itu diketahui nominalnya berapa. Yang ketiga yaitu jika modal usaha dalam bentuk barang, maka wajib dilakukan pengukuran atau takwim ya di saat akad. Jadi biar tahu berapa nominalnya itu. Yang selanjutnya yaitu modal usaha yang diserahkan oleh sahibul mal, oleh pemodal, itu wajib dijelaskan jumlahnya dan nominalnya. Itu sudah tidak masalah ya. Kemudian jenis mata uang yang digunakan sebagai roisul mal atau sebagai modal wajib disepakati oleh para pihak. Nah, ini yang baru juga. Jadi di dalam peraturan yang kemarin itu juga tidak disebutkan berkaitan dengan uang. Nah, mata uang yang digunakan kalau di dalam fatwa ini wajib disepakati oleh masing-masing pihak. Apakah nanti menggunakan rupiah, menggunakan dolar dan lain sebagainya. Nah, itu disepakati masing-masing pihak. Kemudian jika sahibul mal atau pemodal menyertakan modalnya, menyertakan roisul mal berupa mata uang yang berbeda, misalnya dengan dolar misalnya, maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai roisul mal pada saat akad. Nah, ketika akad dilakukan itu menggunakan rupiah misalnya, tetapi karena pemodalnya ini sahibul malnya misalnya bank atau ya langsung perorangan misalnya itu sering transaksi dengan dolar, maka pemodal itu memberikan dengan dolar. Nah, itu harus dikonversi ke dalam mata uang yang sudah disepakati tadi ya. Jadi meskipun dolar itu harus sesuai dengan mata uang yang disepakati tadi. Kemudian roisul mal tidak boleh dalam bentuk piutang. Nah, kalau tadi kan boleh bertahap ya. Nah, maksudnya piutang ini adalah seseorang memberikan modalnya itu dia punya pinjaman. Misalnya Mas Ahmad itu punya pinjaman, punya
uang dipinjam, misalnya Mas Ahmad punya uang dipinjam oleh Mbak Siska, misalnya begitu. Kemudian Mas Ahmad itu melakukan kontrak dengan Mbak Putri, misalnya begitu ya. Nah, tidak boleh Mas Ahmad itu memberikan modal dengan modalnya itu hasil dari atau uang yang dipinjam oleh Mbak satunya tadi. Jadi modal itu tidak boleh dipinjam orang. Jadi piutangnya itu tidak boleh dijadikan sebagai modal. Jadi orang yang ketiga itu tidak terlibat di dalam utang piutang sebelumnya itu. Sedangkan berkaitan dengan nisbah bagi hasil di dalam fatwa ini seperti apa? Nah, disebutkan ada beberapa item. Yang pertama yaitu sistem metode pengambilan keuntungan itu harus disepakati dan dinyatakan secara jelas di dalam akad. Maka dari teman-teman semuanya, setiap akadnya itu pasti ada nominalnya di sana. Ya, bagaimana pembagian bagi hasilnya 40, 60 dan sebagainya, tidak boleh ditulis secara nominal. Nah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Jadi pada saat akad itu berapa itu disepakati. Yang selanjutnya yaitu nisbah bagi hasil sebagaimana tadi, bagaimana nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad itu tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka. Ya, jadi tidak boleh sebagai nominal. Yang boleh adalah persentase dari modal usaha itu. Atau bahkan kalau menggunakan persentase modal itu juga tidak boleh. Jadi di dalam ketentuan nisbah bagi hasil, di dalam ketentuan yang ke-6 pada poin yang ketiga, nisbah bagi hasil itu tidak boleh berbentuk nominal. Seperti teman-teman kemarin kan banyak sekali yang mengisikan nominal itu langsung diisi, ada 50.000, 70.000 dan lain sebagainya. Itu tidak boleh di dalam akad mudharabah. Atau persentase dari modal usahanya. Misalnya modal usahanya 1 juta misalnya, 10% dari modal. Nah, itu tidak boleh untuk bagi hasilnya. 10% berarti jadi 100.000. Nah, itu tidak boleh dilakukan persentase, tetapi persentasenya dari modal itu tidak boleh, karena usahanya masih akan dilakukan. Ya, kalau laba, kalau rugi kan ya kasihan pengelolanya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang poin yang keempat di dalam item yang keenam atau di dalam nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil sebagaimana disebutkan di nomor 2, yaitu di nisbah bagi hasil harus disepakati di awal itu, boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil dari usaha mudharabah itu. Jadi yang boleh mendapatkan nisbah bagi hasil atau keuntungan itu adalah orang yang berakad itu, tidak boleh orang lain selain yang berakad itu. Nah, walaupun seseorang itu punya ikatan atau punya hubungan dengan usahanya itu, misalnya karena karyawannya banyak, nah itu tidak boleh ikut campur dalam pembagian hasilnya itu dengan karyawannya, meskipun karyawannya itu terlibat di dalamnya itu. Yang boleh hanya masing-masing pihak antara pemodal dan pengelola yang awal itu, misalnya bosnya itu. Yang selanjutnya yaitu nisbah bagi hasil boleh di
upah sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini tidak begitu bermasalah. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah. Nah, itu tadi beberapa ketentuan-ketentuan di dalam poin ke-6 mengenai tentang nisbah bagi hasil pada akad mudharabah. Bagian yang ke-7 yaitu tentang ketentuan kegiatan usaha, ya, berkaitan dengan kegiatan usahanya. Apa saja ketentuan yang ada di dalam fatwa ini? Yang pertama yaitu usaha yang dilakukan mudharib, yang dilakukan oleh pengelola, harus usaha yang halal. Nah, ini memang sudah kita bahas ya sejak awal, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan undang-undang itu. Kemudian mudharib itu pengelola dalam melakukan usaha mudharabah, dalam melakukan usahanya itu harus atas nama entitas mudharabah, ya. Jadi tidak boleh atas nama dirinya sendiri, ya. Jadi harus sesuai dengan atas nama entitas, karena mengelola bisa jadi tidak hanya sendiri, ya, apalagi yang berbadan hukum. Kemudian yang ketiga, biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas atau atas nama usaha mudharabah itu boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah. Jadi biaya-biaya yang timbul karena kegiatan mudharabah itu dibebankan dalam perputaran akad mudharabah itu di dalam menjalankan usaha mudharabah itu. Kalau teman-teman kemarin boleh dihitung di dalam beban itu, ya, dimasukkan ke dalam beban operasional. Nah, yang selanjutnya yaitu mudharib atau pengelola tidak boleh meminjam, kemudian tidak boleh meminjamkan juga, meminjam untuk dirinya sendiri, meminjamkan untuk orang lain, atau menyumbangkan atau bahkan menghadiahkan ra'isul mal atau modalnya dan juga keuntungannya kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari pemodal itu. Jadi pengelola tidak punya hak, meskipun itu diterima oleh pengelola itu, ya, keuntungannya diterima, kemudian uangnya dikelola sendiri dan sebagainya, itu tetap tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi meskipun untuk kegiatan baik, yaitu meminjamkan kepada orang lain, menyumbangkan misalnya untuk pengajian, untuk kegiatan sosial, atau memberikan hadiah, itu tidak boleh kecuali atas izin dari pemodal itu. Kemudian yang terakhir yaitu mudharib atau pengelola tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk hal-hal di atas tadi, ya, ada disebutkan ata'adi, kemudian ataksir, dan yang terakhir tadi, ya, ada mukhallafah asyurut tadi. Poin yang ke-8 tentang ketentuan yang berkaitan dengan pembagian keuntungan. Kalau tadi berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan khususnya oleh mudharib. Nah, di dalam ketentuan pembagian keuntungan dan juga kerugian itu ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama itu tentang keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan juga sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah, berakhirnya akad itu. Jadi harus dihitung dengan jelas berapa hasilnya, kemudian berapa bebannya, berapa perputaran modal, pembelian
bahan baku misalnya, kalau digunakan usaha mie ayam, bahan baku dibelikan ini sekian ratus ribu, kemudian digunakan sewa sekian puluh ribu, kemudian biaya operasionalnya itu sampai dengan selesai habisnya sekian. Nah, itu harus jelas. Yang kedua, yaitu seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah ketentuan dari keuntungan yang ditentukan di awal untuk sahibul mal atau mudhorib. Jadi harus dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati ketika akad itu. Yang ketiga, yaitu mudhorib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika memang keuntungan tersebut itu melebihi jumlah tertentu ya. Jadi memang bisa jadi labanya itu lebih dari modalnya, jadi labanya itu bisa 1000% atau bahkan 200%. Nah, itu mudhorib atau sebagai pengelola itu boleh mengusulkan kelebihan dari hasilnya itu, karena usahanya sekian banyak, masa untuk mudhorib atau pengelolanya hanya mendapatkan sekian. Nah, itu boleh ya mengusulkan, tetapi nanti juga tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak apakah boleh atau tidak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab sahibul mal. Ya, memang ciri dari mudharabah adalah satu pemodal dan penanggung jawabnya adalah pemodal, bukan pengelola. Kecuali kerugian itu terjadi karena beberapa hal, misalnya disengaja, kemudian kelalaian dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu beberapa ketentuan di dalam pembagian keuntungan. Di dalam poin yang ke-9 disebutkan ada 3 ketentuan aktivitas di dalam produk lembaga keuangan syariah, khususnya dalam akad mudharabah. Yaitu jika akad mudharabah direalisasikan atau disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maka yang berlaku dawabit ataupun hudud sebagaimana terdapat di dalam fatwa. Jadi ketika akad mudharabah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka dasar hukumnya di dalam pembiayaan itu adalah menggunakan DSN MUI nomor 7 garing DSN MUI nomor 4 tahun 2000 ya. Tahun 2000 yang kita bahas ini. Kemudian jika mudharabah itu direalisasikan dalam bentuk mudharabah mustarokah, maka berlaku dhawabit dan juga hududnya itu sebagaimana yang terdapat di dalam fatwa DSN MUI nomor 50 tahun 2006 ya, yang membahas tentang akad mudharabah mustarokah. Di sana dibahas khusus tentang akad mudharabah mustarokah. Kalau yang pertama tadi dalam pembiayaan, maka secara umum itu menggunakan DSN MUI tahun 2000. Nah, yang ketiga, jika mudharabah itu direalisasikan atau disalurkan dalam bentuk mudharabah mustarokah pada aktivitas perasuransian, yang tentu asuransi syariah ya, maka berlaku
dhawabit ataupun hududnya, semuanya itu hukumnya dasarnya yaitu terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 51 tahun 2006. Di sana membahas tentang mudharabah mustarokah khusus pada asuransi syariah. Nah, 3 poin ini perlu kita ingat-ingat masuk di dalam poin yang mana. Jangan sampai ketika asuransi syariah, perasuransian menggunakan fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 misalnya. Nah, itu tidak sesuai ya. Kemudian yang terakhir di dalam fatwa ini, di dalam poin yang ke-10 itu sebagai ketentuan penutup ya. Di dalam ketentuan poin penutup itu hanya ada beberapa poin yang ketika akad mudharabah itu mengalami permasalahan seperti juga dijelaskan di dalam peraturan Bank Indonesia kemarin, yaitu diselesaikan secara musyawarah. Nah, ketika tidak mencapai mufakat atau jalan keluar, maka bisa diselesaikan melalui badan arbitrase syariah. Yang lainnya juga disebutkan di dalam poin yang ke-10, ketika menerapkan fatwa ini, fatwa tentang akad mudharabah ini harus dilakukan persetujuan oleh DPS ya. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah ketika mau melakukan menerapkan fatwa ini. Nah, mungkin itu ya beberapa poin, ada 10 poin di dalam fatwa DSN MUI ini, dan masing-masing poin itu menunjukkan ketentuan-ketentuan khusus yang disebutkan secara detail, secara spesifik, dan saling melengkapi antara peraturan Bank Indonesia kemarin maupun yang ada di dalam fatwa ini. Jadi di dalam fatwa itu dijelaskan secara spesifik, ada beberapa penambahan. Tadi ada tentang macam akad mudharabah, kemudian bagi hasilnya, dan cara penerapannya. Nah, mungkin itu untuk pemecahan atau bedah dari fatwa DSN MUI ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lebih lanjut, baik melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp ya. Dan yang terakhir, tetap semangat, kurangi sambat, dan perbanyak bersyukur. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.